Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scene kembali memperlihatkan keadaan dunia matahari Elbaf di mana Im Sama masih berada di sana dengan merasuki tubuh Gunko. Sang pemimpin pemerintah dunia itu juga penasaran dengan perkembangan kekacauan yang ada di Marijoas sehingga dia ingin mencari tahu melalui akses terhadap penglihatan Gorosei. Im Sama memiliki kemampuan untuk melihat apa yang dilihat oleh para Gorosei kapanpun dia inginkan. Jadi, dia bisa mencari tahu sudah sejauh mana konflik di Marijoas sekarang ini. Im Sama pun mengakses pandangan Warkuri yang mana saat ini sang Gorosei itu sedang bertarung melawan dragon. Melalui mata Warkuri, Im Sama menatap tajam ke arah dragon. Dragon bisa merasakan ada sesuatu yang aneh dari tatapan Warkuri, walau dia belum bisa memastikan keanehan apa itu sebenarnya. Nah, dragon pun segera memakai teknik tinju kuat yang berhasil mengenai Warkuri dengan telak sehingga Gorosei tersebut terhempas menabrak dinding kastil Pangea dan juga terluka. Tidak lama kemudian, di balik asap debu keluar serangan taring pedang yang melayang dengan kecepatan tinggi ke arah dragon. Dragon memindahkan badannya dengan menekan haki kuat ke tubuhnya sehingga membuat bilah pedang yang terbang tadi melewati di sampingnya. Benar-benar kuat ya dragon ini nakama. Teknik tinju tersebut memang bukan jurus biasa, sebab ini merupakan perpaduan antara beberapa kemampuan dragon. Pertama, dasar dari teknik itu adalah pukulan yang diajari atau dilatih oleh Garp ketika dragon masih sangat muda dulu. Jadi, dulu saat masih di angkatan laut, dragon memang sering sekali dilatih oleh Garp sehingga dia pun memiliki kualitas pukulan yang sangat kuat. Teknik pukulan yang diajarkan oleh Garp kepada dragon ini hampir mirip dengan Galaxy Impact. Kemudian, saat dragon sudah mengkonsumsi buah iblis, dia pun memadukan teknik tersebut dengan tekanan angin besar dari kekuatan buah iblisnya, sehingga pukulan dragon pun menjadi berlapis kekuatan angin. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika haki dragon telah berkembang menjadi semakin kuat, dia juga menggabungkan haki yang masif di pukulannya itu. Jadi, bisa dibilang dragon ini juga mewarisi teknik pukulan Galaxy Impact. Hanya saja, dragon memodifikasinya dan memadukannya dengan kekuatan buah iblis. Jadi, jika Galaxy Impact Garp adalah murni dari kekuatan fisik dan haki saja, maka Galaxy Impact Dragon ini memerlukan kekuatan fisik, haki, dan juga kekuatan buah iblis. Tak heran, pukulan dari dragon itu bisa berdampak di tubuh Warkuri sampai membuatnya terpental dan juga terluka. Luka yang diterima oleh Warkuri pun tidak bisa diregenerasi karena haus Shoku Haki Dragon tadi menetralkan kemampuan regenerasi sang Gorosei itu. Warkuri pun paham kenapa tadi Garling bisa langsung terluka parah dan belum bisa bangkit lagi, karena memang serangan dragon itu sangat kuat dan berbahaya. Warkuri yang memiliki pertahanan terkuat saja bisa langsung terluka cukup parah, apalagi Garling yang pertahanan tubuhnya tidak sekuat Warkuri. Meski begitu, Gorosei Warkuri segera bangkit kembali untuk melawan dragon dengan lebih baik lagi, karena dia tahu Im Sama sedang mengawasinya. Warkuri mulai memakai beberapa jurus baru yang unik dari perpaduan kekuatan haki dan juga haki, sehingga dua mereka kembali menjadi pertarungan yang sangat sengit. Setelah itu, fokus Im Sama kembali ke Pulau Elbaf, di mana dia melayang lebih tinggi untuk memantau keadaan dengan sudut pandang lebih luas lagi. Sepertinya ada sesuatu juga yang ingin Im Sama lihat di dunia matahari, bukan sekedar pertempuran di sekolah Walrus saja. Orang-orang di sana pun menyadari bahwa Im Sama melayang lebih tinggi, tapi tidak ada yang berani untuk mengganggunya. Mereka sudah paham bahwa kekuatan sosok itu benar-benar berada di level yang tidak terjangkau oleh mereka semua. Nah, dia bahkan jauh lebih kuat dibanding Killingham dan juga Somers, sehingga para raksasa itu untuk sementara waktu tidak ingin bertarung melawannya, melainkan mereka berfokus pada musuh-musuh yang lain saja. Ini memang keputusan yang terbilang tepat untuk sekarang, karena jika mereka menyerang Im Sama saat ini, maka mereka akan langsung kalah, seperti para raksasa yang lain, mengingat ada
ada perbedaan kekuatan yang terlalu signifikan antara mereka dengan Im Sama. Kemudian cerita kembali menyoroti pertempuran di Marijoas. Gorosei Jupiter yang berjaga di pintu utama Kastil Pangea masih bertarung melawan pemimpin Lunaria dan pemimpin Bucanero yang menjadi sekutu pasukan revolusi. Walau dua pemimpin itu memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi mereka sangat kerepotan dalam pertarungan melawan Jupiter. Sebab Jupiter tidak hanya memiliki jurus-jurus yang kuat saja, tapi banyak jurusnya pun bekerja dengan cara yang merepotkan dan sulit untuk ditebak. Bisa dibilang dari 3 Gorosei yang sudah melibatkan diri dalam pertempuran di Marijoas, masing-masing punya keunggulan spesifik. Untuk Garling, keunggulannya ada pada kapasitas haki yang besar serta pergerakannya sangat gesit. Saat ini Garling belum kembali usai terkena serangan telak dragon yang membuatnya terlempar jauh ke sisi kanan red line sehingga dia pun mengalami cedera serius beberapa waktu yang lalu. Dia masih butuh waktu untuk sedikit memulihkan diri sebelum bisa balik ke medan pertempuran. Lalu untuk Warkuri, keunggulannya ada pada pertahanan tubuh yang sangat tangguh sehingga sulit bagi musuh untuk memberi serangan yang berdampak pada tubuhnya. Memang serangan dragon yang tadi cukup berdampak pada tubuh Warkuri, tapi perlu diingat bahwa serangan dragon itu adalah salah satu serangan terkuatnya yang menguras cukup banyak tenaga. Jika dragon hanya melancarkan serangan-serangan yang biasa saja, tentu tidak akan berdampak pada tubuh Warkuri. Jadi memang menghadapi Gorosei yang satu ini terbilang cukup merepotkan. Sedangkan untuk Jupiter, keunggulannya terletak pada cara kerja dari jurus-jurusnya yang terbilang sangat unik dan juga sulit ditebak. Meski begitu, pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer di sana sama sekali tidak patah semangat. Apalagi belum lama ini mereka mendapat motivasi dari Dragon, di mana Dragon berhasil menyempatkan diri untuk menyerang Jupiter dengan cukup telak beberapa waktu yang lalu. Padahal dia sendiri sedang sibuk melawan Warkuri. Jadi pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer itu akan terus berjuang. Keduanya harus membuktikan kepada Dragon bahwa mereka berdua mampu melakukan perlawanan yang terbaik. Pemimpin Lunaria pun memakai serangan api di mana kekuatan apinya dibentuk menjadi seperti burung. Tidak hanya satu, tapi beberapa burung api tercipta di sana. Lalu secara beruntun, burung api itu menyerang Gorosei Jupiter. Setelah serangan beruntun itu dilancarkan, giliran pemimpin Buccaneer yang juga mulai beraksi, di mana dia mendapat celah untuk mendekat dan menyerang Jupiter secara langsung. Dia melancarkan serangan fisik berlapis haki kuat yang membuat Jupiter terpental. Jupiter pun bangkit lagi, lalu dia mengakui bahwa dua orang itu telah bertarung dengan lebih baik dari sebelumnya. Namun hal ini justru akan membuat Jupiter juga bertarung dengan lebih serius lagi. Dia segera menciptakan Sandworm dari tangannya, tapi tidak dalam jumlah besar lagi seperti tadi, melainkan hanya satu saja dengan ukurannya cukup besar. Kemudian Sandworm itu menghisap udara di sekitar, lalu mengeluarkannya kembali menjadi sebuah serangan angin. Pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer pun sangat terkejut dengan teknik itu. Lalu keduanya seketika langsung terhempas. Tanpa memberi jeda, Jupiter pun langsung menggerakkan Sandworm itu untuk mendekati mereka berdua yang telah terhempas agar bisa menyerang mereka secara langsung. Untung saja, Dragon segera bergerak dengan sangat cepat. Dia meninggalkan Warkuri untuk sementara waktu, lalu memotong Sandworm Jupiter itu dengan serangan bilah angin tajam. Jupiter pun terkejut dengan aksi Dragon itu, tapi dia segera menciptakan Sandworm seperti tadi lagi. Dia melakukan teknik seperti tadi, yaitu menghisap udara di sekitar lalu mengeluarkannya sebagai serangan angin. Tidak tinggal diam, Dragon juga memakai serangan angin sehingga kedua serangan angin tersebut bentrok dan menghasilkan dampak yang cukup besar terhadap lingkungan sekitar. Pada akhirnya, serangan angin dari Dragon lebih kuat sehingga Sandworm yang Jupiter terciptakan itu pun seketika langsung hancur. Namun Warkuri tidak tinggal diam menonton saja. Dia langsung mendekati Dragon untuk melancarkan serangan secara langsung. Tapi sang pemimpin pasukan revolusi itu berhasil menangkis dengan teknik cakar naga lalu membanting Warkuri ke tanah dengan sangat kencang. Orang-orang yang melihat aksinya pun terpukau karena Dragon bisa melawan dua Gorosei secara silih berganti. Tak lama berselang, pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer tadi segera kembali untuk melawan Jupiter. Mereka juga meminta maaf kepada Dragon karena tadi mereka sempat lengah, tapi kini mereka akan bertarung dengan lebih baik lagi. Di sini terlihat bahwa Dragon sangat mendominasi pertarungan di Marijoas karena dia memiliki
andil besar dalam setiap pertarungan. Berpindah ke New Marineford, pertempuran di sana masih terus berlangsung. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, markas besar Angkatan Laut itu diserang oleh banyak bajak laut karena mereka tahu dunia sedang kacau sehingga banyak marinir sedang bertugas di berbagai tempat. Namun, walau markas Angkatan Laut sedang sepi, ada Akainu di sana sehingga dia maju untuk bertempur. Akainu juga dibantu oleh salah satu orang kepercayaannya, yakni Vice Admiral Kuroma yang menjabat sebagai kepala Biro Investigasi. Pertempuran berjalan dengan panas karena yang datang menyerang bukan hanya bajak laut biasa. Ada pula salah satu bajak laut legendaris yang sudah eksis sejak era bajak laut Rocks, di mana dia memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Saat melihat banyak krunya bertumbangan di tangan Akainu, dia pun memutuskan untuk maju. Awalnya Kuroma berniat menghalangi sang bajak laut legendaris itu, tapi dia memakai suatu serangan yang membuat Kuroma terpental. Memang Kuroma masih belum kalah, tapi dia juga tidak bisa menghalangi bajak laut tersebut yang menuju ke arah Akainu. Bajak laut itu pun mengeluarkan sebuah tongkat unik yang menjadi senjatanya, lalu melapisi haki kuat di sana, lalu menyerang Akainu secara langsung. Tak tinggal diam, sang Fleet Admiral itu pun segera memakai tinju magma, sehingga serangan mereka saling beradu. Di tengah bentrokan serangan, bajak laut legendaris itu berkata, dia tidak menyangka bocah yang dulu pernah bertemu dengannya sudah menjadi sekuat ini. Kilas balik singkat pun muncul, di mana pada masa lalu, bajak laut legendaris itu pernah bentrok dengan sekelompok marinir. Sekelompok marinir itu dipimpin oleh seorang Vice Admiral pada masa lalu. Nah, menariknya, di antara para marinir tersebut ada juga Akainu yang masih sangat muda. Dia memang belum terlalu kuat, tapi kemampuannya cukup hebat sehingga bisa mengalahkan banyak anak buah dari bajak laut legendaris itu. Pertempuran tersebut tidak berjalan sampai ada yang menang ataupun kalah karena bajak laut legendaris itu memutuskan untuk mundur terlebih dahulu sebab dia mendapat informasi bahwa ada cukup banyak bala bantuan angkatan laut yang sedang berdatangan. Nah, itulah kali pertama dia melihat Akainu yang pada saat itu masih sangat muda. Usai pertempuran tersebut, para krunya pun bilang bahwa marinir muda itu bernama Sakazuki dan dia cukup terkenal walau masih anak baru. Kembali ke masa kini, ruangan kepala staf pemerintah dunia di Kastil Pangea akan mendapat sorotan. Di sana ada Kong dan Suru yang masih sedang berbincang. Tiba-tiba, denden Mushi berbunyi lalu diangkat oleh Kong. Orang yang menghubunginya adalah salah satu marinir di New Marineford. Dia menceritakan bahwa keadaan sekarang sedang kacau karena serangan musuh. Tapi Akainu telah maju ke garis depan untuk menghadapi para bajak laut itu. Namun ada satu masalah lain. Menurut para informan, ada banyak bajak laut lain dari berbagai lokasi yang sedang menuju ke arah New Marineford juga. Mereka belum bisa memberitahu Akainu dan Kuruma soal hal ini karena mereka berdua masih sibuk bertempur. Nah, ini adalah situasi yang cukup menarik juga karena bisa saja Kong akan turun tangan mengatasi bajak laut yang sedang berdatangan itu. Bukan hanya Kong saja, tapi Suru juga akan ikut bertempur karena tentu dia juga tidak mau diam saja dalam situasi seperti ini. Kalau untuk Suru, sudah pasti dia bisa langsung turun tangan karena dia menjabat sebagai Admiral Angkatan Laut. Namun untuk Kong, entah apa keputusannya nanti, mengingat posisinya sekarang adalah kepala staf pemerintah dunia yang tentu perlu izin dari para Gorosei. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!